Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, jangan mendahului kamu sekalian. Baina yadayillah, di depan Allah wa rasulihi, dan di depan utusannya Allah. Di antara kedua tangan, maksudnya di depannya Allah Rasul, jangan sampai mendahului. Istilah Jawa tidak boleh ngelancangi. Wattaku, dan takutlah kamu sekalian Allah, kepada Allah. Wa innallaha, sesungguhnya Allah iku sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Wahai orang-orang iman, kalian jangan sampai menyelisih Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai mendahului di depannya Allah dan utusan. Kita harus mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul. Mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Jangan sampai mendahului. Jangan sampai menyelisih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian supaya senantiasa takwa kepada Allah. Allah sifatnya maha mendengar. Allah sifatnya maha mengetahui. Jadi larangan mendahului artinya jangan sampai khilafal kitabah wa sunnah, menyelisih pada kitab dan sunnah, menyelisih Quran dan hadis. Harus seiring, harus sesuai dengan tuntunan Allah Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tarfa'u, jangan mengeraskan kamu sekalian, menaikkan, mengeraskan aswatakum, pada suara-suara kamu sekalian. Fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Wala tajaru, dan jangan mengeraskan kamu sekalian lahu, pada Nabi, bil qauli, dengan ucapan. Kajahri ba'dikum, sebagaimana mengeraskan suaranya sebagian kamu sekalian, li ba'din, pada sebagian yang lain. Karena bahayanya antah bato, bahwa lebur, artinya li Allah tahbato, agar supaya tidak lebur apa malakum, amal kamu sekalian. Wa antum, sedangkan kamu sekalian iku la tasy'urun, tidak merasa kamu sekalian. Wahai orang iman, kalian jangan meninggikan suara kalian, mengeraskan suara kalian di atas volume suaranya Nabi. Jadi dalam berbicara kepada pengatur, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dilarang dengan suara keras. Nah itu. Kemudian memanggil, mengeraskan suara kepada Nabi itu jangan seperti mengeraskan suara kepada orang biasa, orang lain. Kita harus lebih menghormati, mentakzimi, mengagungkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memanggil, terutama zaman para sahabat, itu dilarang memanggil dengan panggilan yang suara keras, seperti memanggil temannya, itu memanggil sesamanya. Kalau memanggil harus dengan yang sopan, yang bagus, dengan takzim, ya Rasulullah. Nah itu. Karena kalau mengeraskan suara dan kemudian memanggil dengan suara keras, bahayanya kalau sampai amalan kalian lebur. Agar kalian tidak lebur amalannya, maka jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi. Nah itu. Wa antum la tasy'urun, kalian tidak merasa, ternyata akhirnya amalannya lebur. Nah itu dalam riwayat hadis tentang ayat ini, ada beberapa sahabat yang langsung menjadi pelaku sejarah. Nah itu
Karena beliau yang melakukan hal itu akhirnya mendapatkan teguran itu. Di antaranya ya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Pernah ketika ada Bani Tamim yang datang bertamu, kemudian keduanya Abu Bakar dan Umar ini bersuara keras di hadapan Nabi. Sebelum Nabi menunjuk siapa pengaturnya, Umar sudah mengusulkan, Abu Bakar mengusulkan. Dan usulan Abu Bakar dan Umar ini berbeda. Akhirnya mereka bersuara keras, bersitegang. Nah itu terus turun ayat ini. Nah setelah turun ayat ini ya mereka tidak lagi berani bersuara keras. Sampai sahabat Umar itu kalau berbicara kepada Nabi dengan suara pelannya itu sampai Nabi harus meminta diulangi, meminta agar lebih dikeraskan suaranya. Nah itu. Dalam riwayat Bukhari An Abi Mulaikah anna Abdullah bin Zubair akhbarahu annahu qadima rokbun min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar Amir al-Qa'qa'a ibn Ma'bad wa qala Umar bal Amir al-Aqra' ibn Habis. Faqala Abu Bakar ma arata ila au illa khilafi. Faqala Umar ma aratu khilafak fatamaroya hatta tafa'at aswatuhuma. Jadi ketika kafilah Bani Tamim datang, Abu Bakar usul kepada Nabi agar yang dijadikan amirnya, pemimpinnya, pengaturnya adalah Qa'qa' bin Ma'bad. Lah Umar mengusulkan lain supaya yang dijadikan amir, pemimpinnya adalah Aqra' bin Habis. Abu Bakar tidak terima, kamu kok menyelisih saya? Kamu tidak ada menghendaki kecuali menyelisih saya ini. Umar menjawab, saya tidak menghendaki menyelisih engkau. Keduanya bertengkar sehingga suara keduanya keras. Fanazalat fi dzalik ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, seterusnya. Hatta qaddat al-ayah walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, sampai ayat 5 itu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Jadi ada sahabat yang dulu dengan bersuara keras itu akhirnya ditegur dengan ayat ini. Akhirnya ya beliau menyadari, para sahabat pun akhirnya bersuara pelan kalau di hadapan Nabi dan tidak berani mendahului sesuatu yang belum ditentukan oleh Allah Rasul atau yang sudah ditentukan harus betul-betul diikuti, tidak menyelisih. Ada lagi sahabat lain yang biasa bersuara keras, itu akhirnya dia sangat sedih, itu karena perasaannya dia termasuk orang yang bersuara keras di hadapan Nabi itu nanti lebur amalannya, dia menjadi ahli neraka, itu. Di antaranya adalah sahabat Sabit. Unzilat hadil ayatu walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana min ahli nar. Fadzakara dzalika Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa min ahlil jannah. Itu. Jadi ada sahabat Sabit
yang dalam riwayat Muslim gitu itu. An Thabit Al-Bunani an Anas bin Malikin qala lamma nazalat hadil ayah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ila akhiril ayah. Jalasa sabitun fi baitihi qala wa ana min ahlin nar wa tabasa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sabit karena termasuk yang biasa bersuara keras, dia merasa dirinya amalannya rusak termasuk penduduk neraka. Akhirnya dia tidak mau datang kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Mu'adz, "Ya Aba Amr, ma sya'nu Sabit? Astaka?" Faqala Sa'dun, "Innahu lajariyun wa ma alimtu lahu bisyakwa." Qala fa'atau Sa'dun fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Thabit unzilat hadil ayatu walaqad alimtum anni min arfa'akum sautan. Anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana min ahlin nar. Fadzakara dzalika Sa'dun li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa min ahlil jannah. Oh tidak, kalau Sa'ad itu termasuk ahli surga itu.